Halo semuanya, jumpa lagi di channel Cerita Si Jago Ngora. Kali ini, Mimin akan kembali membahas alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-67. Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini, kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Cerita berlanjut. Setelah semua persiapan selesai, tim Lin Xiu pun memasuki Dark Forest, di mana di sana tidak dapat dimasuki cahaya matahari, sehingga sekeliling tempat itu sangatlah gelap. Kemudian, setelah masuk lebih jauh ke dalam hutan, Ma Baohao merasa sesuatu yang aneh di sekitar sana dan melihat ke arah samping untuk memastikannya. Lalu, Ma Baohao pun menghentikan langkahnya dan berkata, pohon yang ada di sebelah sana itu terlihat sangat aneh. Karena merasa sangat penasaran, Ma Baohao pun langsung mendekati pohonnya dan memastikan secara langsung dengan menyentuh pohon tersebut. Tapi, sikap ceroboh yang dilakukan oleh Ma Baohao itu membuat Xiao Rosui menjadi terkejut dan wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat lalu berkata, "Dasar bodoh, jangan coba-coba menyentuh pohon itu dan cepatlah menjauh dari sana." Rupanya, pohon yang hendak diperiksa oleh Ma Baohao itu ternyata memiliki nyawa, dan pohon itu pun langsung mengeluarkan semacam tanaman merambat yang penuh dengan duri untuk menyerang Ma Baohao. Kemudian, dengan cepat Ma Baohao langsung menangkap tumbuhan menjalar itu, dan dengan wajah yang terlihat pucat, dia berkata, "Apa-apaan ini? Tumbuhan menjalar ini, kenapa dia terlihat seperti memiliki nyawa?" Tapi, semua itu tidak berhenti sampai di sana begitu saja. Karena tumbuhan menjalar lainnya yang berjumlah cukup banyak kembali menyerang ke arah Ma Baohao. Lalu, Ma Baohao pun langsung mengambil langkah mundur ke belakang dan kembali berkata, "Sial, ternyata pohon ini memang benar-benar hidup." Melihat itu, Xiao Rosui pun langsung meminta bantuan kepada Lin Xiu dan berkata, "Lin Xiu, makhluk itu takut kepada api. Cepat gunakan teknik serangan elemen api milikmu." Lalu Lin Xiu menjawab, "Baiklah, akan kulakukan." Kemudian, Lin Xiu pun langsung mengeluarkan serangan skala area menggunakan teknik tombak burung phoenix miliknya. Dan dengan cepat, serangan Lin Xiu pun menyebar ke area sekitar sana. Lalu, makhluk itu pun langsung memperlihatkan wujud aslinya setelah semacam tumbuhan menjalar yang dikeluarkan olehnya terbakar oleh serangan Lin Xiu, dan makhluk itu pun menjerit kesakitan dengan keras. Setelah itu, dia langsung mencabut bagian tubuhnya yang tertancap ke tanah, karena makhluk tersebut tidak tahan dengan serangan elemen api yang dilancarkan oleh Lin Xiu kepadanya. Rupanya, makhluk itu tidak hanya berjumlah satu saja, di mana mereka sedang menyamar menjadi sebuah pohon di sana, dan mereka menunggu seseorang yang lewat untuk dijadikan mangsa oleh mereka. Tentu saja, mereka pun sangat terkejut melihatnya, karena yang sebelumnya mereka kira adalah sebuah pohon, ternyata adalah seekor makhluk berevolusi dengan wajah yang terlihat sangat terkejut. Lin Xiu berkata, "Kenapa pohon-pohon itu memiliki kaki dan bisa berlari?" Ma Baohao menjawab, "Apakah yang seperti mereka itu masih bisa disebut sebagai pohon?" Kemudian, Xiao Rosui yang terlihat sangat marah langsung memarahi Ma Baohao dan berkata, "Dasar bodoh, 1/5 pohon besar yang ada di Dark Forest telah bermutasi menjadi makhluk evolusi berbentuk pohon. Maafkan aku, Kau Xiao Rosui, aku salah," ucap Ma Baohao merasa sangat menyesal. Lalu, Xiao Rosui pun memberikan instruksi kepada semua anggota tim dan kembali berkata, "Ingat, singkirkan rasa penasaran kalian dan jangan sentuh apapun." "Baik," jawab Lin Xiu dan juga yang lainnya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan semakin jauh berjalan ke dalam hutan. Semakin gelap karena semakin kekurangan cahaya, sehingga Xiao Rosui meminta kepada seluruh anggota timnya untuk lebih berhati-hati. Sementara itu, terlihat makhluk berevolusi yang terlihat seperti laba-laba yang sedang mengawasi mereka dari atas pohon dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan. Kemudian, laba-laba itu pun langsung melompat ke hadapan Guoling dan membuatnya menjerit ketakutan, sehingga wajah Guoling pun menjadi pucat dan tubuhnya pun terlihat gemetaran. Tentu saja, laba-laba itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung berusaha menggigit leher Guoling yang masih terpaku karena merasa sangat terkejut melihatnya. Melihat itu, Lin Xiu dengan cepat menghunuskan tombak Black Owl miliknya karena Guoling tidak bereaksi sama sekali.
Kemudian, Lin Xiu pun berhasil menghabisi laba-laba itu sebelum berhasil menggigit Guoling yang hanya diam saja sambil memejamkan matanya karena dia sangat merasa ketakutan. Lalu, Lin Xiu pun memeriksa laba-laba itu dan berkata, "Ini adalah laba-laba besi hitam level 5. Apakah ini jenis laba-laba yang sedang kita cari?" Dibarengi dengan munculnya notifikasi yang berkata, "Anda telah membunuh laba-laba besi hitam tingkat 5. Anda mendapatkan 2 juta XP point." Xiao Rosui menjawab, "Tidak, yang kami cari adalah laba-laba taring hitam bermutasi yang berada jauh di dalam Dark Forest. Tapi kita harus berhati-hati karena makhluk berevolusi yang kau bunuh itu bisa muncul berkelompok dan giginya mengeluarkan bisa yang sangat beracun." Kemudian, laba-laba hitam tingkat 5 itu pun langsung menyerang mereka dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga, Xiao Rosui langsung menginstruksikan kepada seluruh anggota timnya untuk bersiap dalam pertempuran. Lalu, Xiao Rosui menoreh ke arah Lin Xiu dan memberikan instruksi khusus kepadanya dan berkata, "Lin Xiu, Guoling, kalian adalah penyerang utama di tim kita dengan keterampilan menembak yang kalian miliki. Sedangkan yang lainnya, kalian harus tetap bertahan sekuat tenaga." Setelah mendapat instruksi dari Xiao Rosui, Lin Xiu dan Guoling pun menyerang sekelompok laba-laba hitam tingkat 5 itu menggunakan serangan skala area elemen api yang mereka miliki. Lalu, laba-laba hitam tingkat 5 itu pun langsung tewas seketika setelah diserang menggunakan serangan elemen api yang merupakan kelemahannya. Dan muncullah banyak notifikasi yang mengatakan, "Anda telah membunuh laba-laba besi hitam tingkat 5. Anda mendapatkan 2 juta XP point." Tentu saja, Lin Xiu sangat merasa senang setelah mendapatkan XP point sebanyak itu dengan mudah dan berkata, "Guoling, kau jangan bersaing denganku dan biarkan aku yang akan menghabisi mereka semua." Lalu berkata di dalam hatinya, "Meskipun satu ekornya hanya memberikan 2 juta XP point dan itu terlalu sedikit untuk bisa naik level selanjutnya, tapi jumlah mereka sangat banyak yang membuatku menjadi lebih bersemangat." Kemudian, Lin Xiu yang terlihat sangat bersemangat itu terus menghabisi laba-laba hitam tingkat 5 yang menerjang ke arahnya. Dan kembali berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku telah membunuh singa betina itu sebelumnya, tetapi karena dianggap bekerja sama, jadi sistem tidak memberiku XP point yang menyebabkanku kehilangan banyak XP point, jadi aku harus mendapatkan kembali pada kesempatan kali ini." Sementara itu, wajah Xiao Rosui dan juga Ma Baohao langsung berubah menjadi pucat setelah melihat Lin Xiu yang malah sangat bersemangat meskipun sedang dikerumuni oleh laba-laba hitam tingkat 5 yang sangat banyak. Kemudian, setelah terus-menerus menyerang laba-laba hitam tingkat 5 yang sangat banyak itu, akhirnya mereka pun berhasil menghabisi semuanya. Dan dengan napas yang terengah-engah, Lin Xiu berkata, "Apakah semuanya telah berhasil kita habisi?" Lalu, Lin Xiu pun menyeka keringat di wajahnya dan kembali berkata, "Aku merasa belum cukup puas jika hanya membunuh sebanyak ini saja." Lalu berkata di dalam hatinya, "Sayangnya, aku hanya memerlukan beberapa langkah lagi untuk dapat melakukan peningkatan level. Jadi, aku menginginkan mereka mengirimkan lusinan lagi laba-laba hitam tingkat 5 itu untukku." Tentu saja, Guoling yang mendengar perkataan dari Lin Xiu langsung merinding sambil berkata di dalam hatinya, "Apakah orang ini sudah gila? Meskipun telah berhasil menghabisi mereka sebanyak itu, tapi dia masih belum merasa puas." Kemudian, Xiao Rosui pun langsung menghampiri Lin Xiu dan berkata, "Lin Xiu, kita adalah yang paling kuat. Akan ada banyak makhluk berevolusi di depan sana yang pasti bisa menghiburmu." Tentu saja, Lin Xiu yang merasa sangat malu karena diperlakukan seperti itu di depan semua orang, langsung berbalik badan dan mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, setelah berjalan lebih jauh lagi ke dalam hutan, Ma Baohao mencoba memeriksa daerah di sana menggunakan ponselnya dan berkata, "Di tempat ini sangat gelap dan semua pepohonan tampak sama sehingga mustahil membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Apalagi tidak ada sinyal di sini dan kompas di ponsel juga mati." Mendengar itu, Xiao Rosui yang merupakan ketua tim di sana mengajak seluruh anggota tim untuk beristirahat dulu di sana karena hari sudah larut malam dan akan melanjutkan perjalanan kembali di pagi hari. Tentu saja,
Guoling yang sudah merasa sangat kelelahan pun sangat senang mendengarnya dan langsung menaruh tasnya sambil berkata, "Akhirnya aku bisa beristirahat sejenak di sini." Kemudian, Guoling pun langsung bersandar di bebatuan yang ada di sana untuk melepas lelah. Sementara Lin Xiu, dia terlihat sangat terkejut karena tiba-tiba muncul notifikasi di hadapannya yang mengatakan bahwa makhluk berevolusi telah muncul di sana. Tentu saja, Lin Xiu pun menjadi panik setelah melihat notifikasi itu yang mengatakan bahwa di sana ada makhluk berevolusi tingkat 6, yaitu raksasa batu hitam. Ciri-ciri berukuran besar, berbentuk seperti kura-kura dengan cangkang seperti batu yang keras, sering menyamar sebagai batu untuk melancarkan serangan diam-diam. Kemudian, Lin Xiu langsung berteriak dengan keras dan berkata, "Guoling, jangan bersandar pada batu besar itu, karena itu adalah monster raksasa batu hitam." Lalu, monster raksasa batu hitam itu pun langsung terbangun dengan mata yang berwarna merah menyala dan membuat Guoling terkejut karenanya. Setelah itu, monster raksasa batu hitam itu pun langsung menerjang ke arah Guoling untuk memakannya. Sementara Guoling hanya terdiam dengan tubuh yang gemetar. Tentu saja, Guoling yang tidak sempat bereaksi, dia hanya bisa berteriak dengan sangat keras karena dia berpikir bahwa dirinya akan mati menjadi makanan monster raksasa itu. Kemudian, Lin Xiu dengan cepat melompat ke arah Guoling dengan menggunakan teknik meringankan tubuh miliknya yang dikombinasikan dengan teknik langkah bayangan tingkat Tiamon. Lalu, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Xiu berusaha menyelamatkan Guoling yang akan dimakan oleh monster raksasa batu hitam itu. Dan akhirnya, Lin Xiu pun berhasil menyelamatkan Guoling dengan tepat waktu sebelum monster raksasa hitam itu memakannya. Dan Lin Xiu langsung membawa Guoling ke tempat yang lebih aman. Kemudian, Lin Xiu menurunkan Guoling dari pangkuannya dan berkata, "Bukankah Kakak Xioro Sui sudah mengatakan kepada kita semua agar jangan menyentuh apapun selama berada di dalam Dark Forest? Maafkan aku, terima kasih karena telah menyelamatkanku," ucap Guoling sambil tersipu malu. Lalu, monster raksasa batu hitam itu langsung meraung dengan sangat keras sambil menatap ke arah mereka. Dan Xioro Sui pun menginstruksikan kepada seluruh anggota timnya untuk lebih berhati-hati karena yang akan mereka lawan adalah makhluk dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Kemudian, monster raksasa batu hitam itu langsung bersiap untuk menyerang mereka dengan serangan biju dama dan mengumpulkan energi spiritual di dalam mulutnya. Setelah itu, monster raksasa batu hitam langsung menembakkan biju dama miliknya ke arah mereka, di mana serangan yang sangat cepat itu melesat dengan sangat cepat tanpa bisa mereka hentikan. Karena serangan biju dama yang dikeluarkan oleh monster raksasa batu hitam itu tidak dapat dihentikan, mereka semua pun langsung menghindari serangan itu dengan melompat ke arah samping. Saking kuatnya serangan biju dama itu membuat pepohonan lebat yang ada di dalam Dark Forest langsung hancur dan meninggalkan lubang yang sangat besar di sana. Tentu saja, mereka pun sangat terkejut melihatnya dan dengan wajah yang terlihat pucat, Ma Baohao berkata, "Kekuatan yang dimiliki oleh monster ini sangat luar biasa. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa menghancurkan seluruh tempat ini dengan sangat mudah." Tapi, Lin Xiu malah terlihat bersemangat dan berkata, "Ini bagus, aku sangat menyukainya." Kemudian, Lin Xiu langsung memasang kuda-kuda sambil memprovokasi makhluk itu dan kembali berkata, "Kura-kura kecil, kemarilah, karena aku akan menjadikanmu sup kura-kura." Lalu berkata di dalam hatinya, "Jika aku berhasil menghabisinya, aku bisa naik ke level 26.